Selamat datang kembali di kelas sejarah peminatan. Pada pertemuan kedua kali ini, Bapak akan mereview materi dan penugasan yang sudah kalian pelajari dan kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Kita akan memperdalam materi KD 3.1 mata pelajaran sejarah peminatan. Kemudian ketika selesai mempelajari video ini, kalian mengerjakan tugas pada media kuisis. Untuk itu, kalian perhatikan baik-baik dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan, dan tetap semangat. Nah, coba kalian lihat gambar-gambar ini. Tentunya kalian sudah mengenali, seperti yang sebelah kiri ini ada Che Guevara, kemudian ada Muhammad Hatta, kemudian ada Tan Malaka, Munir, Genghis Khan, kemudian Ki Hajar Dewantara, Abraham Lincoln, Insinyur Soekarno, Hitler, dan Kaisar Hirohito. Nah, tokoh-tokoh ini memiliki peran masing-masing dalam sejarah. Nah, untuk itu kita akan memperdalam sejauh apa peran manusia dalam sejarah, bagaimana pengaruh dari ruang dan waktu dalam ilmu sejarah. Untuk itu, KD 3.1 untuk kelas 10 sejarah peminatan mengenai kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Adapun yang harus kalian pahami dari KD 3.1 ini memuat 7 bintang yang harus kalian kuasai. Nah, ini 7 bintang. Pertama, kalian harus bisa menyebutkan definisi sejarah berdasarkan pemahaman sendiri, kemudian mengidentifikasi apa peran manusia dalam sejarah, kemudian membandingkan fungsi ruang dan fungsi waktu dalam sejarah itu seperti apa, kemudian menjelaskan apa itu gerak sejarah. Selanjutnya, mengklasifikasikan bentuk gerak sejarah berdasarkan pandangan para ahli. Selanjutnya, menyimpulkan gerak sejarah berdasarkan pendapat para ahli tersebut. Kemudian, menyimpulkan keterkaitan antara manusia, konsep ruang, dan konsep waktu dalam sejarah. 7 bintang ini, jika sudah kalian kuasai, berarti kalian sudah menuntaskan pembelajaran sejarah khususnya KD 3.1. Nah, kemarin kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan definisi sejarah. Apa itu sejarah? Siapa yang menciptakan sejarah? Nah, tentunya kalian sudah banyak yang memahami. Nah, ini contohnya jawaban-jawaban kalian yang sudah kalian kerjakan. Sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Berdasarkan bahasa Arab yaitu sajarotun yang artinya pohon. Kemudian studi tentang masa lalu, sebuah kejadian atau sesuatu. Peristiwa yang terjadi lama sekali di mana dunia masih berada dalam keadaan belum modern. Penyelidikan terhadap peristiwa atau kegiatan di masa lampau.
Sejarah adalah kajian tentang masa lampau. Intinya dari jawaban-jawaban kalian ini sudah benar menjawab mengenai definisi sejarah dan siapa yang menciptakan sejarah. Jadi, Bapak luruskan berkaitan dengan definisi sejarah. Intinya, jika kalian diminta untuk mendefinisikan sejarah, ada 3 kata kunci. Jadi sekali lagi, jika kalian diminta mendefinisikan sejarah berdasarkan pemahaman kalian, ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah peristiwa atau aktivitas atau kejadian. Yang pertama. Yang kedua, manusia sebagai objeknya atau pelakunya. Kemudian masa lalu sebagai konsep waktu. Dan kemudian pengaruh terhadap masa kini. Jadi, kata kunci dari mendefinisikan sejarah berdasarkan pemahaman kalian adalah yang pertama, peristiwa atau aktivitas atau kejadian, kemudian manusia pada masa lalu, kemudian pengaruh pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, itu definisi sejarah. Jadi kalau digabung, sejarah merupakan peristiwa atau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada masa lalu yang mempengaruhi masa sekarang dan masa yang akan datang. Kenapa harus ada pengaruh? Karena syarat peristiwa menjadi sebuah sejarah itu harus berpengaruh besar terhadap masa yang akan datang. Contoh, peristiwa Rengas Dengklok itu mempengaruhi peristiwa tanggal 17 Agustus yaitu proklamasi kemerdekaan. Seperti itu ya. Jadi, kalau suatu peristiwa atau kejadian tidak memiliki pengaruh yang skalanya besar, berarti bukan merupakan bagian dari sejarah. Hanya peristiwa biasa atau hanya sebatas kegiatan atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi, syarat sebuah peristiwa menjadi sebagai sebuah sejarah itu harus memiliki pengaruh yang cukup besar. Nah, itu mengenai definisi sejarah. Nah, untuk siapa yang menciptakan, jelas itu manusia. Hewan ataupun yang lainnya itu bukan termasuk sejarah. Jadi, sejarah itu syaratnya diciptakan oleh manusia. Jadi, sudah banyak yang benar ya. Siapa yang menciptakan sejarah? Itu yang pertama, definisi sejarah. Kemudian lanjut, dalam ilmu sejarah itu ada beberapa yang harus kalian pahami. Yang pertama, peran manusia, kemudian fungsi ruang, dan fungsi waktu dalam sejarah. Nah, peran manusia dalam sejarah itu ada 2. 1, manusia itu sebagai objek, pelaku sejarah, penggerak sejarah. Jadi orang yang langsung terlibat pada masa lalu itu disebut objek sejarah. Soekarno tadi, tokoh-tokoh yang Bapak sebutkan itu objek. Kemudian sebagai subjek, yaitu kita, subjek pada masa sekarang. Yang meneliti, yang melakukan pengkajian, yang menulis kembali, nah itu peran manusia sebagai subjek. Bedanya kalau objek itu pada masa lalu, yang menggerakkannya pelaku, kalau subjek pada masa sekarang yang mengkaji. Nah, keduanya itu berkaitan.
tidak akan ada cerita sejarah jika tidak ada subjek atau orang yang menggali atau yang meneliti. Nah, si peneliti ini dalam menafsirkan atau mengkaji kembali peristiwa sejarah itu memiliki dua cara. Cara yang pertama yaitu mengkaji dengan melakukan interpretatif yang menjawab tentang mengapa peristiwa ini terjadi, bagaimana sebuah peristiwa ini bisa terjadi. Ada juga yang menafsirkan dengan cara mendeskripsikannya. Nah, apa itu sejarah, peristiwa apa yang sedang terjadi, di mana peristiwa itu berlangsung, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, ini cara-cara yang dilakukan oleh seorang peneliti sebagai subjek dalam sejarah. Jadi, dua ya, peran manusia itu sebagai objek dan sebagai subjek. Nah, kemudian dalam ilmu sejarah tidak terlepas dari konsep sejarah. Konsep sejarah itu ada dua. Ada konsep waktu atau temporal, ada konsep ruang atau spasial. Nah, konsep waktu itu memiliki dimensi. Jadi, yang harus kalian pahami, sejarah itu tidak melulu masa lalu. Karena dimensi sejarah itu masa lalu yang mempengaruhi masa sekarang dan mempengaruhi juga masa yang akan datang. Nah, lalu apa fungsi waktu dalam sejarah? Nah, fungsi waktu dalam sejarah itu pertama memberikan pandangan terhadap kita di masa yang akan datang atau perspektif. Jadi dengan belajar pada masa lalu, kita akan memiliki pandangan terhadap masa yang akan datang. Nah, itu yang pertama. Juga kita tidak terlepas dari waktu ya. Jadi pelajaran yang diambil dari peristiwa di masa lalu itu menjadi pelajaran bagi masa yang akan datang. Kemudian fungsi ruang atau tempat atau dimensi spasial ini sangat penting karena peristiwa sejarah menjadi lebih nyata itu kalau ada fungsi dari konsep ruang. Jika kalian bercerita kepada teman kalian, kemarin ada jamret loh. Terus teman kalian tanya, di mana? Nah, kalian tidak tahu di mana tempatnya, maka kalian dianggap hoax gitu ya, atau dianggap bercanda karena tidak jelas di mana tempatnya. Nah, cerita atau peristiwa yang kalian kemukakan kalau tidak menunjukkan tempat dan waktu itu tidak benar-benar terjadi. Terutama yang membuat sejarah menjadi lebih nyata itu adalah tempat atau ruang. Nah, itu yang pertama, fungsi pertama membuat peristiwa sejarah menjadi lebih nyata. Kemudian bisa mengkategorisasikan peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Contoh, sejarah Banten, sejarah Aceh, sejarah Asia Barat Daya, sejarah Eropa, sejarah lokal, itu kategorisasi sejarah berdasarkan ruang. Nah, lanjut. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, jadi fungsi yang membuat cerita sejarah menjadi lebih nyata, nah ini sudah banyak. Konsep ruang. Jika kalian menjawab konsep ruang dan waktu, Bapak kurangi, karena yang memiliki peran penting itu adalah konsep ruang. Jadi sejarah menjadi lebih nyata itu karena ada pengaruh besar dari konsep ruang. Jadi jawabannya konsep ruang ya. Untuk mengukur pemahaman kalian pada materi sebelumnya,
Bapak menyajikan sebuah teks yang berkaitan dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari teks ini, Bapak munculkan 3 pertanyaan yang berkaitan dengan peran manusia dalam sejarah, fungsi ruang, dan fungsi waktu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang sudah kalian jawab, kita review. Yang pertama, Bapak tanyakan peran Nugroho Notosusanto dan Marwati Junud dalam sejarah itu sebagai apa? Ingat, peran manusia dalam sejarah itu ada 2, sebagai objek dan sebagai subjek. Kita lihat jawaban-jawaban kalian. Nugroho Notosusanto dan Marwati Junud itu berfungsi atau berperan sebagai sejarawan, subjek, kemudian penulis artikel, deskriptif, mengamati kejadian, sejarawan, subjek, penulis, sejarawan, penafsir, menulis kejadian, pengamat, sumber, subjek. Nah, kebanyakan dari kalian menjawab mengenai subjek dan sejarawan. Nah, jadi benar bahwa peran Nugroho Notosusanto dan Marwati Junud itu sebagai subjek atau penafsir sejarah atau sejarawan yang menafsirkan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian dari teks ini muncul kembali, sebutkan mana saja yang termasuk konsep ruang. Nah, konsep ruang dalam teks ini ada 2. Yang pertama, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Kemudian yang kedua ada Museum Tugu Monumen Nasional. Nah, itu konsep ruang yang diceritakan dalam teks ini. Nah, kita lihat jawaban-jawaban kalian. Kebanyakan benar menyebutkan 2 ruang tersebut, Jalan Pegangsaan Timur dan Museum Tugu Nasional. Nah, itu konsep ruang dari sekian banyak yang menjawab, jadi mayoritas benar. Nah, ini ya, banyakan kalian menjawab dengan benar. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir dari teks ini, kalian diminta menyebutkan 3 konsep waktu. Nah, sebenarnya konsep waktu dalam teks ini ada 4. 1. Dilaksanakan hari Jumat 17 Agustus 1945, kemudian acara dimulai pada pukul 10, kemudian sampai saat ini bendera pusaka tersebut masih disimpan, dan Marwati Junud dan Nugroho Notosusanto 2018. Nah, yang bagian 2018-nya ini menunjukkan hari dimulai, kemudian menunjukkan waktunya, pukul berapa. Nah, ini sampai saat ini menunjukkan bahwa bendera itu masih ada, dan 2008 itu cetakan buku dari Nugroho Notosusanto mengenai peristiwa proklamasi ini. Nah, kita lihat jawaban-jawaban kalian. Nah, 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur
Kemudian pukul 10 sampai saat ini benar. Kemudian scroll ke bawah sampai saat ini. Nah, kebanyakan kalian menjawab dengan tepat. 17 Agustus 45 pukul 10 2008. Nah, ini yang lengkapnya yang seperti ini nih. Nah, ini bagus jawabannya lengkap seperti ini. Nah, jadi Bapak simpulkan kalian sudah berhasil memahami mengenai konsep ruang dan konsep waktu serta peran manusia berdasarkan teks yang Bapak berikan. Setelah kalian mempelajari mengenai peran manusia, kemudian fungsi ruang dan fungsi waktu, beserta soal-soal yang sudah kalian jawab, kita akan melanjutkan ke bagian C, yaitu mengenai gerak sejarah. Nah, pertanyaan awal, menurut kalian, apakah sejarah itu bergerak? Kalau menjawab iya, apa yang bergerak dalam sejarah? Kalau tidak, kenapa sejarah itu tidak bergerak? Nah, apakah karena sejarah itu hanya pada masa lalu saja, sehingga tidak ada sebuah gerakan? Ingat, dimensi sejarah itu ada 3, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Artinya, sejarah itu bergerak. Nah, lalu, apa yang bergerak kalau begitu? Kita lihat definisi dari gerak sejarah. Nah, definisi gerak sejarah itu tindakan manusia pada masa lampau yang mempengaruhi kehidupan manusia sampai saat ini dan selanjutnya. Jadi, gerak sejarah itu tindakan manusia. Apakah waktunya yang bergerak atau manusianya yang bergerak? Nah, ternyata yang bergerak dalam sejarah itu adalah pengaruh. Nah, ini ada mempengaruhi. Jadi, gerak sejarah itu adalah pengaruh dari peristiwa pada masa lalu. Jadi, gerak sejarah itu adalah pengaruh masa lalu ke masa yang sekarang dan yang akan datang. Itu disebut gerak sejarah. Nah, kemudian menurut para ahli, ada 4 pandangan tentang gerak sejarah. Yang pertama, menurut hukum patum. Nah, hukum patum ini berkembang pada zaman Yunani kuno. Nah, zaman Yunani kuno itu abad ke-5 Masehi ke belakang ya, sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi. Nah, menurut hukum patum, gerak sejarah tidak memiliki arah dan tujuan serta selalu berulang. Nah, jadi menurut hukum patum, gerakan sejarah itu selalu berulang. Nah, seperti dianalogikan sebuah roda kehidupan manusia. Nih ya. Nah, gerak sejarahnya itu bersifat melingkar, terus seperti sebuah roda nasib. Kenapa seperti itu? Karena yang menggerakkan sejarah itu adalah hukum alam atau Tuhan. Nah, jadi sudah digariskan oleh Tuhan atau hukum alam dan manusia yang menjalankan.
Jadi manusia sebagai objek yang menjalankan apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Ini pandangan kuno mengenai sebuah gerak sejarah. Roda nasib berputar kadang di atas, kadang di bawah katanya ya. Itu pandangan kolot mengenai sebuah gerak sejarah. Nah, kemudian ada pandangan lain yaitu pandangan Renaissance. Nah, Renaissance itu berkembang sekitar 1650 sampai 1700. Berarti sekitar abad 15 sampai abad 18 atau permulaan abad modern atau zaman modern. Nah, menurut Renaissance ini, manusia merupakan penggerak sejarah yang menentukan nasibnya, mewujudkan perubahan dan kemajuan dengan rasio. Nah, ini berlawanan dengan pandangan menurut hukum Patum. Kalau tadi manusia itu sebagai objek yang sudah ditentukan gerakannya oleh Tuhan, sudah digariskan. Kalau menurut Renaissance, manusia sendirilah yang menggerakkan sejarah dengan rasionya. Jadi tidak ada istilah roda nasib, manusia hanya menjalankan nasib. Nah, jadi menurut Renaissance ini, baik buruk, kaya miskin itu tergantung dari kita. Bagaimana kita menggunakan akal untuk merubah atau mewujudkan kemajuan. Nah, ini pandangan visioner dari seorang Renaissance. Jadi kalau kita tidak menggunakan akal, kita tidak bisa maju atau malah kita hanya terbelenggu pada nasib yang sudah digariskan. Itu menurut Renaissance-nya. Jadi manusia menggerakkan sejarah berdasarkan rasionya. Contohnya seperti apa? Nah, kalau tadi sifatnya melingkar, kalau menurut Renaissance itu linier. Nah, seperti perkembangan kehidupan manusia praaksara dari mulai berburu meramu tingkat sederhana, kemudian berburu meramu tingkat lanjut, dan bercocok tanam serta masa perundagian. Jadi itu perkembangannya itu linier vertikal ke atas. Jadi perkembangan-perkembangan yang dialami manusia setelah manusia menggunakan rasionya itu merupakan sebuah gerakan sejarah yang linier yang diyakini oleh orang-orang yang berada pada zaman Renaissance. Nah, jadi itu gerak sejarah menurut Renaissance. Nah, ini gambarnya seperti perkembangan manusia praaksara. Kemudian ada pandangan Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dari Timur Tengah. Nah, ini hampir sama dengan Renaissance, hanya saja Ibnu Khaldun itu menegaskan kembali adanya sosok manusia sebagai makhluk otonom yang menggerakkan sejarah berdasarkan akalnya, kemudian tidak dikendalikan oleh kekuasaan di luar dirinya atau Tuhan. Jadi menegaskan antara perbedaan dari hukum Patum dan Renaissance. Jadi ada dua, antara makhluk otonom yang bernama manusia dan makhluk heteronom atau yang di luar diri manusia, yaitu Tuhan. Jadi ditegaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa gerak sejarah itu linier sifatnya selama manusia mau mengubah keadaan dengan selalu menggunakan akal atau rasionya. Jadi tidak terlepas atau tidak dikendalikan oleh Tuhan. Jadi otonom, bebas.
selama dia memanfaatkan akal. Nah, ini ya, pandangan memiliki kesamaan dengan Renaissance. Ini lebih menegaskan keberadaan fungsi heteronom Tuhan sebagai yang mengawasi saja. Jadi, fungsi Tuhan itu hanya mengawasi, tetap yang menggerakkan sejarah itu manusia dengan akalnya. Kemudian, nah ini contoh analogi manusia sebagai makhluk yang otonom, bebas, yang menggunakan akal pikirannya untuk menggerakkan sejarah. Nah, kemudian yang terakhir ada pandangan materialisme historis. Ini dikemukakan oleh Karl Marx. Jadi Karl Marx ini sejarawan sekaligus sosiolog. Kalian bisa mengenali Karl Marx dari pelajaran sosiologi juga. Karl Marx ini fokus kajiannya kepada gerakan-gerakan buruh. Jadi kalau kalian nanti menjadi mahasiswa dan aktivis giat di demonstrasi, kalian wajib memahami buku yang dikarang oleh Karl Marx berjudul Das Kapital. Jadi bagaimana perjuangan-perjuangan buruh. Nah, menurut Karl Marx ini, sejarah itu selalu bergerak dan digerakkan oleh manusia tentunya. Nah, manusia yang dimaksud oleh Karl Marx yaitu ada dua, kelas proletar atau buruh dan kaum kapitalis atau yang memiliki modal. Nah, jadi gerak sejarah itu selalu digerakkan oleh dua pertentangan kelas, yaitu kelas buruh yang tertindas dan kelas kapitalis sebagai pemilik modal yang melakukan penindasan. Nah, jadi selama ada penindasan yang dilakukan oleh kaum kapitalis, maka kaum buruh menggerakkan sejarah untuk memperbaiki nasibnya. Nah, seperti dianalogikan pada gambar ini, jadi orang-orang pemilik modal itu selalu menindas orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki modal. Nah, jadi menurut Karl Marx, selama ada penindasan dari kalangan-kalangan pemilik modal kepada kalangan bawah, maka selama itu pula lah sejarah akan terus bergerak, berdinamika. Jadi fokus kajiannya Karl Marx itu pada pertentangan kelas antara kelas proletar atau buruh dan kelas kapitalis atau pemilik modal. Nah, nanti lebih detailnya mengenai apa itu kapitalis, apa itu proletar. Di kelas 11 ada revolusi Prancis, kemudian ada merkantilisme, ada revolusi industri. Nah, di situ kalian akan mendalami apa itu kaum proletar, apa itu kapitalis, dan kenapa bisa terjadi penindasan. Selanjutnya, bagaimana manusia menggerakkan sejarah atau dengan cara apa manusia menggerakkan sejarah? Ada dua cara manusia dalam menggerakkan sejarah. Pertama, melalui discovery atau yang disebut dengan penemuan baru. Nah, discovery ini terbagi menjadi dua, ada invention, ada inovasi. Invention adalah penemuan-penemuan yang benar-benar baru. Sedangkan inovasi adalah pemutakhiran dari penemuan-penemuan yang sudah ada. Nah, contoh invention seperti manusia menemukan api. Itu invention karena benar-benar baru. Inovasinya adalah manusia menciptakan korek api atau gasolin atau bensin ya bahasa anak mudanya. Atau invention, James Watt menemukan mesin uap. Nah, inovasinya ada mesin-mesin yang digerakkan oleh mesin uap yang disebut spinning jenny. Nah, itu. Kemudian contoh terakhir seperti manusia menemukan pakaian untuk menghindari
cuaca ekstrim, kedinginan. Nah, inovasi model-model baju. Itu discovery mengenai invention dan inovasi. Nah, cara yang kedua adalah gerak sosial. Apa itu gerak sosial? Adalah gerakan perubahan yang dilakukan secara bersama-sama karena memiliki tujuan yang sama dan memiliki nasib yang sama. Contoh, nilai sejarah kalian, sejarah peminatan kalian itu jelek. Amit-amit ya, contoh ini mah. Nah, kemudian karena nilai semuanya jelek, itu berarti memiliki nasib yang sama atau memiliki masalah yang sama. Kemudian kalian mulai mempertanyakan, benar gak Pak Aswan ngajarnya? Nah, kemudian kalian bersama-sama teman kalian mengadakan sebuah demonstrasi ke Bapak. Pak Aswan ngajarnya nggak bener nih, nilai saya jelek-jelek. Nah, itu gerakan sosial. Jadi ada masalah bersama dan tujuan bersama. Masalahnya tadi nilai jelek, tujuannya adalah ingin memperbaiki nilai. Dengan cara apa? Demonstrasi ke Pak Aswan bagaimana cara mengajar yang baik. Seperti itu gerak sosial. Nah, gerak sosial ini dibagi lagi menjadi dua. Satu, reformasi, yaitu perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang-bidang tertentu seperti sosial, politik, agama dalam suatu masyarakat atau negara. Contoh reformasi gereja. Nah, yang dirubah adalah perbaikan-perbaikan dalam gereja yang melahirkan nanti aliran Protestan ya. Reformasinya reformasi Katolik karena dulu ada penyimpangan-penyimpangan dalam gereja di mana ada surat pengampunan dosa. Nah, diprotes, namanya reformasi gereja. Kemudian berubahlah, nanti ada aliran pembaharuan yang disebut Protestan. Atau reformasi 98, di mana masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, masyarakat beserta elemen masyarakat melakukan gerakan perubahan dengan menduduki gedung MPR DPR sehingga Soeharto lengser, itu reformasi 98. Reformasi industri, perubahan dalam bidang ekonomi yang tadinya menggunakan alat yang sederhana menjadi alat-alat yang lebih modern pasca ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Nah, itu contoh-contoh perubahan sejarah reformasi. Kemudian yang kedua ada revolusi. Nah, bedanya ini perubahannya sangat cepat, kemudian menyangkut berbagai elemen ketatanegaraan dan masyarakat. Jadi seluruh bidang dirubah. Nah, contoh revolusi ada revolusi Prancis, revolusi Rusia, revolusi fisik di Indonesia, ada revolusi Cina. Nah, itu menginginkan perubahan-perubahan mendasar dalam hal dalam hal politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, itu gerak manusia dalam menggerakkan sejarah dilakukan dengan dua cara, discovery dan gerak sosial. Nah, itu materi mengenai KD 3.1. Untuk lebih memahami atau untuk menguji pemahaman kalian, nanti kalian mengerjakan penugasan bisa dalam bentuk kuisis nanti Bapak sajikan atau melalui Google Form.